Episode 2531. Banyak sekali monster jahat. Gigit. Seluruh aula mulai bergetar, dan monster kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan aura suram keluar bersama-sama, menggerogoti kekosongan aula. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Yun Yun dan Mu Yingying bertarung sengit. Setelah memukul mundur dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah, mereka menoleh dengan sungguh-sungguh untuk melihat Xiao Yan. Saya melihat kehampaan di belakang laba-laba iblis laba-laba jahat, sepertinya ada monster jahat Yin yang tak terhitung jumlahnya melonjak, benar-benar melewati lapisan belenggu kehampaan, dan terus-menerus menggigit posisi Xiao Yan. Kekuatan menggerogoti yang begitu mengerikan sudah cukup membuat orang ketakutan. Di antara monster-monster itu, ada banyak ular, cacing, tikus, semut, dan benda-benda lain yang di iblis, yang sudah mengerikan. Di bawah serangan ganas laba-laba jahat yang mengguncang seluruh aula berguncang sepenuhnya, dan sepertinya akan hancur dan runtuh. Hampir, pada saat inilah mata Xiao Yan berkedip sedikit, dan guntur yang dalam menyapu dari dasar matanya. Melihat kehampaan tak berujung di belakang laba-laba jahat, senyuman tipis tiba-tiba muncul di wajah tampannya. Berhentilah berpura-pura menjadi hantu. Sepertinya dia tertusuk oleh tindakan Xiao Yan, dan ketika dia begitu bersemangat, murid laba-laba iblis laba-laba jahat menyusut dan tiba-tiba meraung. Senyuman seperti Xiao Yan membuat hati iblis laba-laba jahat bergetar. Tik-tok, Xiao Yan tidak memperhatikan perubahan yang terakhir. Aura kuno yang telah terdiam selama bertahun-tahun di tubuhnya perlahan menyebar, Zaidu mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke atas aula. Pada saat ini, petir abu-abu yang sangat ganas berubah menjadi seperti guntur matahari, tersapu dari sisi lain dari kehampaan yang tak berujung. Itu baru saja muncul di aula ini, dan berubah menjadi guntur matahari, dikelilingi oleh kekuatan kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan bangkit. Ada semacam kekuatan kuno dan kuat di Leiri, dan bahkan di kedalaman Leiri, tampaknya ada sesuatu yang kuno, menjulang, dan paksaan yang dibawanya justru membuat semua orang yang hadir bergidik. Oh, apakah ini masih reinkarnasi? Melihat benda-benda kuno di Leiri, hati Xiao Yan tiba-tiba tersentuh, dan di benaknya, gambaran yang hidup dan ceria muncul di benaknya. Du Qifei, Tuan Petir. Adapun benda tidak jelas yang muncul di matahari guntur, mungkin dapat diketahui tanpa menebak-nebak secara spesifik. Itu adalah kanon Lei, bukti terkuat dari Raja Petir. Sekarang teks suci Lei diam-diam muncul di Leiri yang dikendalikan oleh Xiao Yan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi Li Soul Realm sekarang mungkin adalah yang paling serius di alam hantu. Sosok yang hidup di dunia hantu di masa lalu kini telah mewarisi reinkarnasi dari kebangkitan Raja Petir, dan telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Kekuatan macam apa ini? Saat melihat Leiri dalam kehampaan, mata iblis laba-laba jahat tiba-tiba ketakutan. Leiri meledak dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi lautan guntur, menderu dan bergegas menuju tanaman merambat di seluruh aula. Di lautan guntur, sebuah buku kuno berwarna abu-abu putih seperti kitab suci yang mencatat kekuatan hukum penghancur yang tak terhitung jumlahnya, berdiri dengan tenang, sehingga kekosongan yang menjulang perlahan muncul di samping buku kuno itu. Angka ini ilusi, tapi saya khawatir paksaan yang dibawanya cukup mencekik. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Apakah kamu perlu aku mengingatkanmu? Apakah kamu sudah melupakan ketakutan yang dia bawa padamu ke luar dunia? Pada saat ini, Xiao Yan tersenyum cerah sambil menatap laba-laba jahat itu dan mencibir. Kekuatan Raja Petir tidak terbatas dan sekarang kitab suci Kaisar Lei dan penampakan ilusi Raja Guntur sudah cukup untuk membentuk penindasan fatal terhadap dewa setengah jahat di depannya. Lei, Tuan Petir, ini wanita sialan ini lagi. Setan laba-laba jahat itu mendengus keras, dan bahkan suaranya pun menjadi serak, dan jejak ketakutan yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun perlahan memenuhi mata dan pikiran. Kekuatan Raja Petir seperti guntur di dunia luar. Lei Master Lei Li, sekali dalam Perang Dunia Pertama, mengalahkan tentara asing dan orang kuat beberapa kali. Kebencian dan ketakutan hampir merasuki lubuk hatiku dan bertahan lama. Dalam hal ini, bahkan jika kursi ini jatuh, itu tidak akan membuatmu menunggu. Sungai Iblis 10.000 racun. Ledakan, energi iblis yang kental, seperti energi jahat yang nyata, menyembur keluar dari sisi laba-laba jahat dan meletus dengan suara yang keras. Kemudian, di bawah kendali halusnya, dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Energi iblis yang menghancurkan bumi dan menakutkan mengalir deras melalui semua kekosongan di sini dengan aura yang menyapu langit dan bumi. Di sungai ajaib, roh jahat ada di mana-mana, bahkan gumpalan monster, membawa kekuatan racun yang tak ada habisnya, melesat. Di mana sungai ajaib menyebar, kehampaan runtuh dan menghilang seketika, dan retakan di dunia terkoyak. Momentum mengerikan ini membuat mata indah Yun Yun dan Mu Yingying tegang, dan mereka melihat posisi Xiao Yan dengan sedikit khawatir. Air darah yang sangat beracun yang terkandung di sungai iblis kental dan berbau busuk, dan juga mengandung aura kematian yang tidak dapat mereka pahami. Serangan yang sangat mengerikan, meskipun tersebar dimanapun di dunia 1000 besar, saya khawatir serangan itu akan langsung membunuh ribuan orang. Makhluk Wan berubah menjadi tulang. Jika ini selesai, aku akan menemui Li Hunyu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena rasa bersalah, telapak tangannya dengan ringan menembus lautan guntur, dan memegang kitab suci Lei. Kitab suci Kaisar Guntur memang merupakan keterampilan bertarung, tetapi tidak ada yang mengetahui peringkat dari keterampilan bertarung ini.
Sepertinya sebuah buku yang mencatat hukum petir tertinggi yang telah dipelajari Kaisar Lei sepanjang hidupnya. Ledakan. Ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk memegang kitab suci ini, pola guntur abu-abu keluar darinya, dan segera menembus ke dalam pikiran Xiao Yan sedikit demi sedikit. Xiao Yan duduk di udara, dengan pola guntur abu-abu samar mengelilingi tubuhnya, dan kitab suci di telapak tangannya memancarkan aura misterius. Lei Yuan, tembok hukuman surgawi. Suara Xiao Yan terdengar perlahan, dan kitab suci di tangannya tiba-tiba meledak menjadi guntur yang tak berujung dan dalam. Di hadapan cahaya guntur, tampak ada lubang hitam dan jurang yang mengalir sedikit. Dinding di sekitar sangkar itu dalam, dan jelas digambarkan dengan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya milik Raja Petir. Guntur kelabu berdetak kencang, dan sangat ganas. Kekuatan kuno dan kekerasan perlahan berkembang di aula yang suram ini, dan bahkan sungai ajaib di depannya langsung bergetar dan bersenandung. Bang! Dua serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membiarkan cairan kental dan sangat beracun di gelombang sungai ajaib, tetapi itu tidak dapat menghancurkan kekuatan sangkar yang melapisi dinding, dan gelombang kehancuran yang sangat mengerikan perlahan-lahan terpancar darinya, keluar. Hancurkan ini. 1000 besar dunia, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu injak sesuka hati. Xiao Yan merendahkan, dengan guntur yang tak ada habisnya, langsung melibatkan dewa setengah jahat dan dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah. Tidak ada kekuatan dari tubuhnya, tapi kitab suci Kaisar Guntur itu sudah cukup. Kekosongan yang tenang dan suara gemuruh di dinding sangkar sangat menakutkan untuk disaksikan. Eksistensi menakutkan macam apa yang merupakan kekuatan petir tertinggi dari Raja Petir. Lei Ri dan Lei Hai terus menyebar, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tidak aktif di sekitar aula utama Soul Eater Domain sepenuhnya terlibat dan dicekik. Dia telah datang ke alam hantu. Guru, aku tidak ingin melihatnya. Aduh, kalau begitu terserah kamu. Tapi setelah masalah ini selesai, Guru akan menegakkan keadilan untukmu. Dan ketika Xiao Yan akhirnya menggunakan sepenuhnya kekuatan atribut guntur di tubuhnya, dua sosok tiba-tiba muncul di kehampaan gelap di alam hantu yang jauh. Tindak lanjut dari klan Xiao belaka tentu saja sama dengan tindak lanjut dari klan Xiao yang lama. Hahaha, kalian berdua, aku tahu berapa lama kalian bisa tinggal di sini. Ayo pergi dulu, kita tidak boleh membiarkan dewa jahat bermata tujuh berhasil. Suara seperti pelarian yang hebat bergema di ruang ini. Episode 2532. Ledakan. Guntur tak berujung menyelimuti seluruh aula, dan kekuatan guntur serta hukuman dari matahari yang ekstrim, dengan kekuatan destruktif yang mengerikan dari meledakkan segala sesuatu, dengan ceroboh menghanyutkan setiap inci tanah dan udara di sini. Segera, di aula markas Soul Eater, terdengar jeritan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan penghancur Lei Hui. Semua pembangkit tenaga listrik jahat yang datang untuk menduduki domain pemakan jiwa dengan dewa setengah jahat laba-laba setan laba-laba jahat dan jatuh ke dalamnya dengan mudah. Tidak peduli betapa menyedihkan dan marahnya lolongan yang terakhir, di bawah serangan elemen guntur dari Kaisar Guntur Tome, tubuh dan roh dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Ini adalah harta karun dari pembangkit tenaga listrik tipe petir, kekuatan kanon Kaisar Guntur. Keterampilan bertarung yang tercatat dalam buku suci Kaisar Guntur begitu kuat sehingga banyak orang di dunia yang telah mengembangkan atribut petir mendambakannya, karena semua orang tahu jumlah keterampilan bertarung atribut petir yang tercatat di dalamnya, dan betapa ganas dan menakutkannya serangannya. Itu adalah buku dewa petir terkuat yang melampaui seluruh dunia, dan penglihatan yang perkasa dapat mencapai tingkat para dewa. Mendapatkan kode ini setara dengan menguasai semua keterampilan bertarung yang berhubungan dengan atribut petir. Terlebih lagi, benda ini masih merupakan puncak dari atribut petir, yang ditempa oleh Master Petir. Saya khawatir itu lebih berharga daripada artefak. Sial, si idiot ini, laba-laba jahat, merusak kesempatan pasukan kita untuk menduduki domain pemakan jiwa dengan sia-sia. Semua tentara telah jatuh. Jika hal semacam ini dilewatkan kembali, saya khawatir orang lain yang telah menginvasi 5 tempat di dunia hantu akan menertawakan mereka selama ribuan tahun. Tapi sekarang aku telah menemukan banyak hal menarik. Xiao Yan, tidak hanya memiliki api suci, tapi bahkan berselingkuh dengan Master Petir. Cepat atau lambat kami akan membuatmu menyesal. Saat aula utama perlahan memulihkan tampilan aslinya, di beberapa sudut yang tidak mencolok di luar aula utama, bayangan gelap tiba-tiba hilang dari sini. Itu adalah salah satu dari 4 Raja Merah yang mengikuti Dewa Laba-Laba Jahat untuk menyerang pemakan jiwa kali ini, hantu jahat tak berwajah. Sayangnya keberadaan orang ini selalu aneh. Meskipun kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat keempat, dia adalah Raja Merah yang bertugas menyelidiki intelijen. Selain itu, dia adalah seorang Maverick, sehingga dia bisa dianggap sebagai satu-satunya yang selamat. Saudara Xiao Yan, metode yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan mengerikan di depannya, bayangan jahat yang tak terhitung jumlahnya di aula dengan cepat diserap oleh Lei Hui, dan kemudian dilebur dan dihancurkan. Kaisar Longswewu hanya merasakan sedikit guncangan di otaknya, dan gelombang pusing melanda. Berapa tahun telah berlalu sejak dia dan Xiao Yan berpisah, pertumbuhan kekuatan Xiao Yan terlalu menakutkan. Untuk benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan pasukan jahat yang dipimpin oleh Dewa Setengah Jahat dan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Merah. Ini. Mata Kaisar Darah Naga menyusup tajam ketika dia melihat Xiao Yan, seolah-olah dia sedang melihat monster, dan dia patah hati untuk beberapa saat.
Namun setelah berhenti sejenak, hati saya sedikit beruntung. Tampaknya membantu anak ini adalah hal yang bermanfaat. Xiao Yan, hati yang murni di dalam dirimu. Setelah beberapa saat, krisis teratasi, Yun Yun dan Mu Yingying sangat cemas, bahkan Fang Yang Hao, yang perlahan terbangun di aula, bergegas ke Xiao Yan dan membantunya berdiri, mata yang indah menantikan si. Hati murni yang dibawa oleh laba-laba jahat laba-laba iblis kali ini jelas dipimpin oleh seorang wanita manusia sejati, menyempurnakannya dengan tubuhnya, kekuatan murni dan represif melampaui hati murni yang dia temui di masa lalu. Penekanan peradangan sangat menyeluruh. Aku baik-baik saja. Xiao Yan dengan lembut mengumpulkan Lady Cannon ke dalam ranah jiwanya dan memanggil wanita itu keluar. Buku besar Kaisar Guntur saat ini seperti buku kuno yang mencatat keterampilan bertarung tipe Guntur yang tak terhitung jumlahnya. Ia diam-diam tertahan di alam jiwa. Meski terlihat agak ilusi, itu cukup memberi manfaat tak terbatas bagi Xiao Yan. Di masa depan, saya tidak perlu khawatir tentang kemampuan bertarung saya. Ini, sumber api suci telah dipadamkan. Wanita berhati murni berubah menjadi lingkaran cahaya putih bersih, yang diam-diam meresap ke dalam 7 sumber api suci Xiao Yan. Ternyata itu adalah panas terik dari api suci dan kekuatan suci, yang perlahan tersegel. Setelah ditekan dan disegel, sumber api dari 7 api suci, seperti api kecil yang paling biasa, tidak memiliki kekuatan yang besar sama sekali. Kekuatan api suci itu kuno dan luas, tetapi hati yang murni adalah hal yang paling murni di dunia. Tidak mengherankan jika dikombinasikan dengan beberapa teknik budidaya khusus untuk membentuk penindasan semacam ini. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu setia kepada mereka, tapi aku dapat meyakinkanmu bahwa mulai sekarang, dunia Dakian World akan dijaga oleh kita sendiri. Ini adalah tanah air tempat kita tinggal, dan seiring berjalannya waktu, tanah air ini akan dibangun menjadi dunia yang benar-benar sejahtera dan sejahtera. Xiao Yan sepertinya tersentuh, dan dia berbicara dengan ekspresi yang sangat tenang, dan suaranya secara alami diarahkan ke hati yang murni. Bang! Saat suara rendah Xiao Yan jatuh, kekuatan murni yang membungkus dan menyegel sumber api suci memberikan kejutan yang aneh, dan segera berubah menjadi gumpalan energi yang sangat murni, beriak dari markas Soul Eater seperti riak air. Saat hati yang murni menghilang, api dari sumber 7 api suci muncul di duo, mekar dengan emosi yang sangat marah. Api suci mereka yang bermartabat sebenarnya ditekan oleh wanita berhati murni, yang membuat satu-satunya jejak kebanggaan di hati mereka muncul. Terima kasih. Suara yang tenang, seperti gadis yang murni dan baik hati berbisik dengan puas. Jelas sekali, kata-kata Xiao Yan perlahan-lahan menghilangkan keinginan terakhirnya, dan wanita berhati murni juga menghilang lagi. Saya khawatir di masa depan, menghadapi hati yang murni atau pemiliknya, Xiao Yan juga akan memiliki solusi yang sangat tenang. Bagaimanapun, orang-orang itu semua adalah manusia. Ledakan, kekuatan hati yang murni meledak dan berdesir, dan di langit besar seluruh domain pemakan jiwa, aliran kemurnian murni meluap kemana-mana, dan pemurnian terus-menerus menelan kotoran yang dibawa oleh ras jahat di luar domain, dan tetap berada di udara dan bahkan di tanah dan tempat lainnya. Kejahatan. Bagaimana kamu mengetahui solusi ini? Melihat Xiao Yan melarutkan hatinya yang murni dengan begitu mudah, Mu Yingying sedikit terkejut. Hati yang murni sangat terkekang terhadap api suci, dan banyak pengendali api suci tidak memiliki cara untuk melakukan apapun, dan Xiao Yan tidak dapat memikirkannya hanya dalam beberapa kata. Mungkin karena pemurnian hati murni di luar alam belum selesai, atau itu karena keputusannya sendiri. Benar, senior, cepat. Dia tersenyum sedikit, tapi setelah beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba berkerut, lalu dia menggeram. Senang sekali, saya hampir melupakannya. Sisi. Meskipun seluruh pasukan yang menyerang domain pemakan jiwa, dimusnahkan, yang di belakang, Fang Yang Hao, Xiao Mu dan 5 Yama yang untuk sementara ditekan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, totalnya 7 orang, adalah sekarang dia perlahan bangun, wajahnya penuh sesak napas, dan dia menatap Xiao Yan dengan tatapan galak. Kelihatannya sangat ganas dan menakutkan, seperti binatang buas, mencoba menggigit Xiao Yan dan yang lainnya hingga berkeping-keping. Ini, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, karena konsentrasi Xiao Yan, Rao merasa sedikit tidak enak. Tampaknya api suci, kekuatan jiwa, dan kekuatan lain yang dia lepaskan, baru saja memasuki tubuh yang terakhir untuk mencari tahu, dan anehnya mereka dimakan olehnya. Ini, fluktuasi ini, apakah ini kekuatan dari pusat dunia hantu? Tiba-tiba, seruan terdengar dari mulut Mu Yingying. Episode 2533. Kekuatan pusat dunia hantu. Kaisar Darah Naga, Xiao Yan dan Yun Yun tiba-tiba menatap Mu Yingying ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun kekuatan Mu Yingying tidak sebanding dengan Xiao Yan sekarang, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa pria nakal di masa lalu ini, setelah dikenali oleh Suner dan Cailin, untuk meyakinkan semua orang di wilayah api tak berujung, secara sipil, dan militer dua. Bahkan Suner dan Cailin tertinggal jauh dalam upaya mereka. Dalam kata-kata Mu Yingying, dia melakukan ini agar layak bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan dan status Xiao Yan orang ini telah meningkat terlalu cepat. Sebagai salah satu nyonya wilayah api tak berujung, dia pasti perlu meningkatkan dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa layak menjadi penguasa wilayah api tak berujung? Ada banyak orang kuat di pusat dunia hantu. Meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan dunia peri, itu lebih baik daripada jumlah murid yang banyak.
Selain Master Alam Utama dan Wakil, hanya 10 Raja Hantu teratas yang memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi ganda atau lebih tinggi. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia berjalan perlahan ke sisi Fang Yanghao, berjongkok dengan lembut, membungkus api suci di telapak tangannya, dan tiba-tiba melewati mata Fang Yanghao. Tampaknya menangkap sesuatu. Lihat, ini buktinya. Mu Yingying melepaskan telapak tangannya dengan tenang, hanya untuk melihat bunga hitam pekat di atas telapak tangannya. Bunga hitam itu diukir dengan pola yang sangat misterius. Pada saat beberapa orang menyaksikan, tampaknya jiwa di dalam tubuhnya pun sedikit bergetar. Saat Mu Yingying melepaskan telapak tangannya, bunga hitam itu mekar perlahan dan layu. Hanya perlu sekejap mata sebelum dan sesudahnya, dan bunga hitam itu berukuran kecil, dan seluruh tubuhnya dibangun dengan hantu yang menyeramkan. Jika pikiran tidak cukup peka, saya khawatir akan sulit menemukan keberadaannya. Saudara Xiaoyan, ini adalah jimat pemakan jiwa, yang diberikan kepadaku oleh Tuan Fang Yu ketika dia mencoba menutupi pelarianku, dan sekarang itu dapat dianggap sebagai kembalinya ke pemilik aslinya. Tapi apa ini? Kaisar Darah Naga pertama kali menyerahkan jimat pemakan jiwa kepada Xiaoyan, dan pipinya linglung untuk beberapa saat, jelas dia belum pernah melihat hal seperti itu. Ini ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Apakah ini penyebab hilangnya akal sehat mereka? Yun Yun dan Xiaoyan saling memandang dan sepertinya menemukan beberapa jejak samar di sana, tetapi mereka tidak dapat ditentukan untuk sementara waktu. Hal semacam ini, aku pernah melihatnya di sebuah buku kuno, sepertinya adalah bunga jiwa yang terkenal di pusat dunia hantu. Ekspresi Mu Yingying serius, dan dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat orang-orang yang mengigau di depannya, bahkan perilaku 6 kerabatnya dan matanya yang serakah. Benda ini, hanya pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di pusat dunia hantu yang dapat mengendalikannya. Setelah dilepaskan, kecuali kekuatan jiwa orang tersebut mencapai dunia abadi, tidak diragukan lagi. Jika kamu melakukan trik ini, kamu akan dikemudikan oleh orang-orang sepanjang hari dan berubah menjadi mayat berjalan. Ekspresi Mu Yingying serius, jelas dia tidak tahu mengapa dia melihat benda legendaris seperti itu di pusat dunia hantu di markas Soul Eater. Mungkinkah pasukan klan jahat luar angkasa ini merebutnya dari pusat kekuatan dunia hantu? Tapi tanpa dorongan dari pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu, bahkan jika mereka mengambilnya secara kebetulan, mereka mungkin tidak akan menggunakannya. Jika kamu mengatakan itu, orang-orang di pusat dunia hantu saat ini, tidakkah kamu mempercayainya? Setelah jeda, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius. Ini hanya tebakanku, dan aku tidak tahu, mungkin tebakanku salah. Mendengar Xiaoyan langsung mengerti arti kata-katanya, meskipun Mu Yingying merasa hangat di hatinya, dia tetap tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Hal semacam ini melibatkan banyak hal, dan sekali Anda membuat kesalahan dalam penilaian Anda, saya khawatir akan mudah menyebabkan beberapa akhir yang tidak dapat diubah. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan dari pusat dunia hantu, di dunia hantu, tidak ada alam yang bisa menandinginya. Aku percaya kamu. Melihat wajah Mu Yingying yang berubah, Xiaoyan tersenyum tipis. Ya, Yun Yun menganggukkan kepalanya dengan indah, dan setuju dengan penilaian Mu Yingying. Hanya kita berempat yang tahu tentang masalah ini, jangan beritahu yang lain. Ngomong-ngomong, Yingying, apa solusi untuk masalah ini? Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu bertanya dengan keras lagi. Situasi dengan 7 orang di depannya tidak bisa diselesaikan sendiri sama sekali, jadi dia hanya bisa mencari solusi lain. Menurut catatan buku-buku kuno, masalah ini hanya dapat diatasi dengan mendapatkan bahan obat yang disebut rumput netherworld, jika tidak maka tidak dapat diselesaikan. Mu Yingying cemberut. Kalau begitu, serahkan padaku. Sepertinya siang hari yang disebutkan oleh laba-laba jahat hanya untuk menakut-nakuti orang. Tetapi situasi mereka tidak optimis. 6 senior, kakak senior Fang, aku hanya bisa membuatmu berduka untuk sementara. Dengan kekuatan jiwaku dan kekuatan api suci, aku bisa melindungi kalian semua untuk sementara waktu. Setelah pengujian terus-menerus, masih belum ada cara untuk menghilangkan kekuatan aneh yang mengendalikan mereka. Xiaoyan hanya bisa melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menekan sementara ketujuh orang itu dan mengumpulkan mereka ke dalam alam jiwanya. Pusat dunia hantu wajib dikunjungi. Tapi sekarang sebagian besar wilayah dunia hantu sedang dalam krisis, saya khawatir perjalanan ini tidak akan semudah itu. Oh, bukankah ini Xiao Yu, penguasa wilayah api tak berujung? Laporan pertempuran baru saja datang dari garis depan, dan penguasa dunia telah datang kepadaku untuk memobilisasi wilayah pemangsa jiwa untuk menyerang dewa jahat ketujuh. Kerumunan baru saja selesai menangani urusan aula utama, dan tiba-tiba ada aura suram yang muncul seperti hantu. Ini, Mu Yingying dan Yun Yun mengalihkan perhatian mereka ke Xiaoyan pada saat yang sama, menunggu langkah terakhir. Anda, Xiaoyan mengerutkan kening, tapi tidak langsung setuju. Bagaimanapun, pertempuran di markas Soul Eater baru saja berakhir, dan aura ini jelas berada di level puncak dari 3 reinkarnasi, yang menakutkan dan membuat Xiaoyan ragu-ragu untuk sementara waktu. Salah satu dari 10 raja hantu di tengah dunia hantu bawah, hantu Jie. Kali ini, awalnya diperintahkan oleh penguasa dunia untuk memimpin pasukan untuk mendukung domain pemakan jiwa, tetapi dalam perjalanan, itu diblokir oleh serangan dewa setengah jahat, dan para prajurit dihancurkan. Hantu Jie berjalan keluar dari kabut hitam, dan pada tubuh jiwa yang sedikit ilusi, jejak terkikis dan dicambuk oleh aura jahat sangat jelas terlihat.
Ternyata itu adalah Raja Hantu Malam Putri Hantu. Sekarang pertempuran pemakan jiwa baru saja berakhir, besok kita akan memimpin pasukan untuk menyerang bersama dengan orang dewasa. Entahlah, bagaimana menurutmu? Xiao Yan mengerutkan kening, lalu tertawa datar. Reputasi Xiao Yu, tentu saja aku mempercayainya, tapi bagaimanapun juga ini adalah pemakan jiwa, tolong sampaikan berita ini kepada Fang Yu sesegera mungkin. Sekarang banyak daerah di dunia hantu mulai melakukan serangan balik, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan dewa jahat ketujuh dalam satu gerakan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ghost Jie tersenyum tipis, tapi jarang ada kebanggaan dalam suaranya. Tidak, sekarang Soul Eater Domain, untuk saat ini, aku memiliki keputusan akhir. Sebagai tanggapan, Xiao Yan tersenyum sedikit, telapak tangannya melonjak, dan tanda hitam pekat yang panjangnya hanya 1 inci muncul. Makan, jimat pemakan jiwa. Kalau begitu besok senja, raja ini akan menunggu Tuan Xiao Yu di benteng pemakan jiwa. Selamat tinggal. Suara itu jatuh, dan Gui Jie menghilang ke dalam kehampaan gelap di sekujur tubuhnya. Apakah kamu perlu mengikutinya? Kaisar Darah Naga menyipitkan matanya dan menatap hantu Jie yang menghilang dengan sikap bermusuhan. Pusat dunia hantu tidak dapat mempercayainya. Hal semacam ini hanya dapat dilakukan di belakang layar. Jangan berkonflik dengan mereka sisi baiknya. Aku ingin melihat apa rencana mereka. Xiao Yan tersenyum ringan. Sekarang, bagaimana kabarmu? Yun Yun mengerutkan kening dan menemukan ada nafas yang cukup tajam keluar dari sekitarnya, dan segera bertanya. Panggil kakak senior Hao ke sini, markas besar pemakan jiwa masih membutuhkan kehadirannya. Juga, jika seseorang bertanya tentang kakak senior Fang dan 6 senior klan Xiao, mereka akan mengatakan bahwa mereka ditangkap dari luar wilayah. Mata Xiao Yan terus berputar, seolah sedang memikirkan tentang hubungan antara pusat dunia hantu dan ras jahat di luar dunia. Perang dunia hantu ini, bagi Xiao Yan dan lainnya, tampaknya bukan lagi operasi penyelamatan sederhana. Episode 2534. Dengan berakhirnya bencana di domain pemakan jiwa yang besar kembali tenang. Meskipun kerugian kali ini sangat besar, dengan latar belakang Soul Eater yang mendalam, hanya masalah waktu sebelum kembali normal. Adik kecil, ada beberapa hal yang masih perlu kamu waspadai dan waspadai. Saat mendekati tengah malam, kakak senior Haonier untuk sementara menyerahkan masalah besar dan kecil di domain pemakan jiwa, dan mengumpulkan beberapa anggota inti termasuk Xiao Yan. Jelas sekali, satu-satunya cara untuk memasuki markas Soul Eater Domain adalah dari Soul Eater Fortress. Pasti agak sulit bagi tentara asing ini untuk menduduki markas tanpa pertahanan apapun. Penguasa pemakan jiwa pernah berkata bahwa sepertinya ada jalan lain menuju markas di sini, di pusat dunia hantu, tapi belum ada yang memverifikasi keasliannya. Semua orang di sini dapat dipercaya, jadi tidak apa-apa jika kakak perempuan mengatakannya. Xiao Yan mengangguk sedikit, Yun Yun dan Mu Yingying di sampingnya adalah miliknya, jadi tentu saja tidak perlu menghindari tabu apapun. Di antara wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu, tidak sedikit orang kuat yang tidak bisa bersembunyi dari dunia. Sekarang orang-orang kuat itu mengambil tindakan satu demi satu, dan seluruh pasukan suku jahat di luar wilayah itu telah mundur, satu demi satu, dan ada tanda-tanda kekalahan yang jelas. Namun, anehnya pasukan mereka berkumpul menuju Li Sol Realm. Setelah kamu pergi ke Li Sol Realm, kamu harus sangat berhati-hati. Mengenai berita spesifik di wilayah lain, sayangnya aku hanya bisa menanyakan Gui Jie di benteng pemakan jiwa besok. Haonier mengerutkan kening, jelas khawatir dengan jadwal Xiao Yan dan yang lainnya besok. Serahkan pada kami besok. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang mengikuti bimbingan saya harus dapat menghubungi mereka setelah kita berangkat besok. Kelompok api suci ini cukup untuk membuat mereka menuruti perintah mereka. Untuk mencegah kecelakaan, saya juga meminta kakak perempuan untuk menerimanya. Saat Xiao Yan berbicara, kumpulan api oranye emas perlahan menghantam telapak tangannya, memancarkan gelombang mengerikan yang bisa dipelajari dari dunia. Oke, Haonier mengangguk sedikit dan mengambilnya dengan hati-hati, tapi matanya yang indah masih penuh dengan sedikit kekhawatiran. Ngomong-ngomong, kakak senior, di mana gurunya? Domain pemakan jiwa diserang, mengapa gurunya tidak ada di domain tersebut? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berbicara dengan nada sedikit serius. 3 senjata jahat pada Lord of Soul Eater telah dibagikan kepada ketiga muridnya. Mungkinkah dia sudah melakukannya? Guru tidak berada di alam pemakan jiwa. Tidak lama setelah kamu meninggalkan alam hantu, guru membagikan senjata jahat kepada kami untuk menempuh jalan reinkarnasi. Setelah itu, guru berkeliling dunia. Namun, di atas 3 senjata jahat itu, terdapat jejak kehidupan sang guru. Sekarang jejak kehidupan sang guru masih utuh, tentu saja tanpa masalah. Berbicara tentang ini, Haonier tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah Blood River Bell dan Soul Eater Domain, dan sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Tapi kakak senior Hong Zong dia. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera menghela napas, telapak tangannya berguling, dan 2 senjata jahat dicurahkan. Saat dia menyebut kata Hong Zong, hatinya menjadi berat. Kita tahu. Saudara-saudara senior, mereka adalah kebanggaan domain pemakan jiwa kita. Haonier melihat ke arah lonceng sungai darah yang utuh dan jimat pemakan jiwa dalam keadaan kesurupan, dan merasa sedikit sedih.
Kakak senior, jangan khawatir, guru dan kakak senior Fang pasti akan kembali dengan selamat. Xiao Yan tersenyum dengan nyaman. Yah, kakak senior percaya padamu. Hao Nier memandang Xiao Yan, yang tenang dan percaya diri di depannya, dan segera mengangguk dan tersenyum, adik laki-lakinya, baik dalam kekuatan atau panglima, berada di atasnya, dia adalah pahlawan sejati. Ngomong-ngomong, kakak senior, aku lupa memperkenalkanmu. Keduanya adalah, dua saudara iparmu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan buru-buru memeriksa ke arah Yun Yun dan Mu Yingying, tapi dia hanya mengucapkan bagian kedua dari suaranya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik kembali jarinya, menggaruk kepalanya dan tersenyum polos. Apa, dua? Adik ipar perempuan. Hao Nier dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan, dia menoleh dengan aneh, dan melihat kedua wanita yang berdiri diam di belakang Xiao Yan. Penampilan kedua wanita ini tak tertandingi, dan wajah mereka bahkan lebih membuat iri. Dimanapun mereka ditempatkan, mereka juga tak tertandingi di dunia. Gadis yang sombong, kalau itu aku pasti tidak akan bisa bahagia dengan orang yang sama. Hanya saja kedua orang ini, dilihat dari penampilan dan tingkah lakunya, sebenarnya adalah adik ipar dari adik laki-lakinya. Halo senior, nama saya Mu Yingying. Halo senior, nama saya Yun Yun. Kedua wanita itu juga terkejut dengan kata-kata Xiao Yan, tapi sesaat kemudian, keduanya benar-benar membungkukkan tubuh mereka di saat yang sama, dengan sentuhan etiket, dan berkata serempak. Bagus, kamu sangat tidak jujur. Saat kamu menikah dengan kakak ipar yang cantik, kamu tidak memberi tahu kami. Namun, sepertinya kamu masih berhutang pesta pernikahan kepada kami. Setelah sekejap mata, Hao Nier juga menyadari bahwa dia kehilangan kesabaran, dan segera kembali ke keadaan semula, dan menatap Xiao Yan dengan penuh ejekan. Kakak senior, bukan. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya, menunjukkan sedikit kepolosan. Hao Nier tersenyum manis pada maksud Xiao Yan, dan bahkan rona merah pada seorang gadis kecil muncul di pipinya. Jangan khawatir, setelah masalah merepotkan ini selesai, aku akan menyiapkan pernikahan termewah untukmu. Hanya saja, itu hanya milik kita berlima. Dalam sekejap, Xiao Yan pun menyadari kalau ada beberapa hal penting pada kedua wanita itu yang belum tertangani dengan baik. Dia segera berjalan ke sisi Yun Yun dan Mu Yingying, masing-masing memegang tangan giok, dan kemudian menggunakan nada yang sangat bermartabat dan serius mengeluh. Oke, tapi aku ingin yang termewah di seluruh dunia 1000 besar. Xiao Yan, ingat apa yang kamu janjikan kepada kami sekarang, kamu tidak akan pernah menyesalinya. Kedua wanita itu keluar satu demi satu, dan sepertinya ada tangisan kegembiraan bernada rendah yang keluar dari wajah tenang mereka, dan bahkan jantung yang selama ini tenang pun berdebar kencang. Rona merah dan detak jantung, simbol indah pelukan musim semi seorang gadis. Bagi perempuan yang belum keluar dari kabinet, dimanapun mereka berada, mereka harus menikah dengan jodoh yang jelas. Sekarang kata-kata Xiao Yan telah memberikan kepastian yang besar di hati kedua wanita itu. Pilihan mereka tidak salah. Keesokan harinya, ketika kegelapan dan senja memancar keluar dari Soul Eater Domain, di aula utama markas Soul Eater Domain, banyak pembangkit tenaga listrik telah berdiri di sini. Saudara Xiao Yan, terima kasih banyak atas kesulitan Soul Eater kali ini. Kami orang awam tidak tahu banyak, dan kekuatan kami tidak sekuat milik Anda, tetapi selama Tuan Hao Nier dan Anda memberi perintah, apakah itu naik gunung pisau atau turun ke lautan api, kami tidak akan pernah mengeluh. Sekelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Bai Ze, ada banyak tokoh terkemuka di 7 halaman domain pemakan jiwa, termasuk penjaga markas besar domain pemakan jiwa, dan hampir 100 pejabat tingkat tinggi, yang bersedia berbicara dengan Xiao Yan pada saat yang sama, waktu. Suaranya sangat kuat dan perkasa, dan seluruh alam pemakan jiwa bergetar dengan perasaan jantung berdebar-debar. Terima kasih kembali. Aku, Xiao Yan, awalnya adalah murid keempat dari Master of Soul Eater. Sekarang setelah aku kembali ke Soul Eater Domain, aku bisa dianggap sebagai penjelajah rumah. Kenapa kamu begitu sopan? Selanjutnya, wilayah api tak berujung milikku telah menjadi satu keluarga dengan wilayah pemakan jiwa. Masalah wilayah pemakan jiwa adalah urusan wilayah api tak berujung milik Xiao Yan. Xiao Yan melangkah maju dengan tiba-tiba, dan suara suci yang agung dan bernada tinggi bergema di seluruh langit Soul Eater. Keluarga, 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 banyak elit yang tertidur di langit, mata mereka bersinar terang, dan mereka terus mengulangi kata-kata Xiao Yan. Ini adalah 90% elit yang dapat dihasilkan oleh domain pemakan jiwa kita sekarang. Suara serius Hao Nier terdengar pelan. Kakak senior, ada terlalu banyak orang. Hanya 50% saja sudah cukup. Melihat puluhan ribu pasukan elit di depannya, Xiao Yan juga merasa kaget. Karena kita akan pergi ke wilayah Jiwali untuk pertempuran yang menentukan, kita tidak boleh mengubur reputasi wilayah pemakan jiwa kita. Pergi, ini perjalanan yang mulus, menunggumu kembali dengan selamat. Orang-orang di domain pemakan jiwa menyaksikan Xiao Yan dan orang kuat lainnya menyapu benteng domain pemakan jiwa, dan berkumpul menuju Gui Jie, siap melancarkan serangan umum terhadap dewa jahat ketujuh yang menghuni domain Jiwali, dan segera berdoa diam-diam untuknya. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di wilayah pemakan jiwa telah mengajukan petisi dan berdoa untuk Anda, dan pertempuran akan dimenangkan. Episode 2535. Haha, Tuan Xiao benar-benar tepat waktu.
Ketika Xiao Yan dan rombongannya tiba di benteng domain pemakan jiwa, hantu suram melonjak, ratusan sosok hantu keluar dari kehampaan, mengelilingi Gui Jie. Xiao Yan tidak menjawab, tapi matanya sedikit aneh, karena kekuatan di sekitar mata Gui Jie sangat tidak bersahabat. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Gui Jie juga kagum saat dia melihat pasukan besar yang terdiri dari hampir 10.000 orang di belakang Xiao Yan. Di antara kelompok orang ini, sebagian besar kekuatannya tersebar di antara makhluk abadi bintang 5 hingga bintang 8, dan hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, tetapi ada kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan dalam kegelapan, yang perlahan-lahan ditransmisikan. Tunggu sebentar, sebelum pergi, saya berharap Tuan Gui Jie akan membagikan informasi yang dia ketahui. Xiao Yan, Mu Yingying, dan Yun Yun berdiri di garis depan tim. Dengan kepintaran mereka, tentu saja mereka tidak akan membunuh pasukan sebesar itu dengan sia-sia. Wah, tidak tahu ada apa. Putri Hantu Raja Hantu Malam adalah orang besar yang termasuk dalam pusat dunia hantu. Bukankah mungkin kamu, penguasa daerah kecil, bisa didorong sesuka hati? Bang, segera, hantu sarkastik muncul di samping Gui Jie, yang sebenarnya berbicara kasar kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Namun, suara yang terakhir baru saja terdengar, dan riak api panas melonjak dari kehampaan di belakangnya, seperti raksasa api suci. Memusnahkan. Memencet lalat yang mengganggu sampai mati, Tuan Raja Hantu mungkin tidak akan peduli. Xiao Yan bertepuk tangan ringan, dan kemudian memandang yang terakhir dengan tatapan yang sangat menghina. Orang ini, mampu menghancurkan level reinkarnasi ganda sesuka hati. Tindakan Xiao Yan tentu saja mengejutkan ratusan sosok hantu di sekitar Gui Jie. Oh, apa yang dikatakan Xiao Yuzu benar sekali, dan bawahannya tidak tahu apa-apa. Ghost Jie tersenyum tipis, tampak tidak tergerak. Dia secara alami tahu bahwa tulang Xiao Yan sangat sulit untuk dipecahkan, jadi dia tidak punya ide untuk memimpin pasukan Xiao Yan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan Xiao Yan dan yang lainnya ke alam jiwali, itu saja, sisanya, dua master alam utama dan wakil di pusat alam hantu akan secara alami mengendalikannya. 3 alam dan 5 tempat di alam hantu, alam pemakan jiwa telah diselamatkan oleh Tuan Xiao Yu, dan kemudian alam hantu juga mendapat bantuan dari beberapa orang aneh dari dunia lain. 5 tempat lainnya sekarang semuanya dibantu oleh para bangsawan. Kekuatan penguasa tungku tanpa kembali telah meningkat pesat. Orang tua dengan tulang dan jenderal berdarah dingin sudah terkenal di alam jiwali, menempati banyak tempat berharga, dan menyerang dengan pertahanan. Mereka membawa pasukan besar dan sepertinya didukung oleh orang kuat dari dunia lain. Sekarang sebagian besar dunia hantu telah mengubah bahaya menjadi bahaya dan memulai serangan balasan selangkah demi selangkah. Ghost Jie berkata sedikit, tapi tetap menceritakan informasinya. Bagaimanapun, kekuatan sebenarnya Xiao Yan ini, bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia tidak berani terlalu mencolok. Kalau begitu, ayo pergi juga. Setelah mendengarkan Gui Jie selesai berbicara, Xiao Yan juga punya beberapa rencana di dalam hatinya. Kali ini, wilayah Jiwali, bahkan Gua Harimau Longtan, harus disingkirkan. Sekarang Soul Eater dan Blood River Bell masih ada padanya, dengan beberapa cara lain, tidak ada masalah untuk menghadapi roh jahat ketujuh, tapi pusat dunia hantu membuat Xiao Yan sangat khawatir. Tentara berkumpul untuk menyerang Li Sol Domain. Gui Jie berteriak pada saat yang sama, telapak tangannya melonjak, dan ternyata lubang cacing ruang waktu yang mengarah ke Li Sol Domain dibangun di dalam kehampaan. Karena Dewa Jahat Ketujuh berani datang, Master Domain memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menahannya di sini selamanya. Suara perkasa, ditemani oleh pasukan elit yang terdiri dari puluhan ribu orang, perlahan melangkah ke lubang cacing ruang waktu dan menuju ke Li Sol Domain. Di mana, saya khawatir itulah inti sebenarnya dari pertempuran ini. Selain situasi di domain pemakan jiwa, di domain Ghost Abyss, orang kuat hantu Wuhen yang mengendalikan senjata jahat keempat, Tianxia Yangshi, memimpin pasukan dan berkumpul menuju domain Jiwali. Meskipun kekuatan orang ini hanya pada peringkat 3 reinkarnasi, tetapi dengan senjata jahat, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 4 kali lipat yang sebenarnya pun sulit untuk dilawan. Dia telah melakukan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya di domain Guiyuan, dan telah diakui oleh pembangkit tenaga listrik domain Guiyuan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada jejak samar dari tuan domain berikutnya. Di negara 10.000 hantu, Mu Feng menggunakan perintah Yin dan Yang untuk mengumpulkan 10.000 hantu, dan kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik aneh seperti Lord of No Return Furnace tidak boleh diremehkan. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan yang dikumpulkan kali ini, bahkan dengan kekuatan Dewa Jahat Ketujuh, sulit untuk ditangani. Pusat Hantu, Tuan Batas, semuanya telah dilakukan sesuai dengan instruksi Anda. Hanya saja, aku khawatir. Di persimpangan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu, terdapat dunia yang gelap, dan ada banyak hantu gelap yang tak terhitung jumlahnya di sini, yang sedikit suram. Di seluruh kehampaan, kini sedikit mati, dan nampaknya hanya ada 2 sosok yang sedikit tersembunyi di masa udara yang suram. Apa yang Anda takutkan? Masa udara hitam dari Master Batas di tengah dunia hantu bergetar dan berkata dengan santai. Tuan pemakan jiwa, Xiao Yan, aku khawatir keduanya cepat atau lambat akan menjadi momok. Di kelompok cahaya utama dari alam wakil, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah semacam operasi rahasia, dan tidak ada ruang untuk kesalahan.
Jangan khawatir, keduanya akan membantu kita menghadapi Dewa Jahat Bermata Tujuh. Dewa Jahat Bermata Tujuh tentu saja yang paling pintar di antara ras jahat asing, tapi dibandingkan dengan kita, dia masih sedikit lebih buruk. Ayolah, ini urusan seperti biasa. Grup cahaya penguasa dunia sepertinya memiliki peluang untuk menang, dan terdengar tawa samar. Ya, Tuan Dunia, wakil penguasa dunia perlahan menghilang di sini. Setelah sekian lama, sampai di sini tenang kembali. Yang mulia, keadaan sudah sampai pada titik ini, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Baru setelah sosok wakil penguasa dunia menghilang, penguasa dunia pusat dunia hantu yang menyendiri berjalan keluar dari masa udara, dengan penampilan yang tidak jelas, lalu perlahan membungkuk dan melihat ke belakang tahta hantu. Xuan Ming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah ini selesai, aku akan memberitahumu pintu masuk dari dunia hantu ke dunia bawah. Pada saat itu, kamu akan membawa kekuatan dan pasukan besar ini ke dunia bawah, yang akan cukup untuk mendirikan duniamu sendiri, dan bahkan seluruh dunia dan dunia luar tidak akan mampu melawanmu. Dalam hal ini, meminta bencana reinkarnasi ketujuh untuk membunuh juga dapat membantu Anda. Nafas di belakang singgasana berkedip-kedip, dan setelah beberapa saat, seorang pria yang agak muram keluar. Jika Xiaoyan, atau eksistensi tingkat tinggi di wilayah api tak berujung, pasti akan menemukan wajah pria di depannya, tapi mau tak mau dia merasa sedikit familiar. Terima kasih, Yang Mulia. Ku bilang, panggil aku utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan. Bawahan pensiun. Saat Xuan Ming diraung olehnya, seluruh tubuh dan bahkan jiwanya bergetar, seolah-olah yang terakhir melambaikan tangannya dengan ringan, dan dia akan hancur total. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Xuan Ming meninggalkan pusat dunia hantu, dan seluruh pusat itu sangat tenang, seperti tempat mati tanpa kehidupan. Aku capek pakai skin bug ini. Sudah waktunya beli yang baru. Namun, mimpi buruk api dan teknik bertarung membangkitkan orang mati bukanlah hal yang buruk. Retakan. Setelah pria itu selesai berbicara, tubuhnya terbakar perlahan, dan api putih susu muncul entah dari mana, membakar kehampaan, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bangun, pemilik. Peti mati yang berat itu jatuh, tutup peti mati itu tiba-tiba terbuka dengan kekuatan yang dahsyat, dan kemudian ada beberapa sosok yang berjalan keluar, membuka mulutnya perlahan seperti orang mati yang masih hidup. Nafas orang-orang ini agak menakjubkan. Li Sol Domain, Soul Devouring Domain, dan Master generasi pertama dari 3 domain Guiyuan. Kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6. Hanya mengandalkan dewa jahat ke-7 yang ingin mengikis dunia hantu Yuanzi, pemikiranmu sungguh konyol. Tian Yuanzi, di Yuanzi, kali ini, pemenang akhirnya hanya aku. Utusan Tuhanku, Ren Yuanzi. Sebentar lagi, aku akan menjadi dewa yang mendominasi segalanya di dunia luas ini dan bahkan di luar dunia. Tuhan Yang Maha Esa, hahaha. Suara arogan itu bergema seperti orang gila, dan suaranya begitu agung hingga membuat jantung berdebar-debar. Hanya saja sosok yang terlihat gila ini, tubuhnya sedikit berubah, dan kulit yang digunakannya sebenarnya familiar. Soul Tianhao. Episode 2536. Alam Hantu, Alam Jiwali. Area luas ini, yang awalnya sedikit suram dan menakutkan, sekarang terjerat dengan energi iblis hitam pekat yang mengerikan, seperti tetesan cairan kotor yang kental, membungkus wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam Jiwali. Di dunia yang gelap dan redup, akan ada nafas yang menakutkan dari waktu ke waktu, dan gelombang kematian akan membuat orang merasa pusing. Namun dalam keadaan Li Hunyu yang menyedihkan, masih ada beberapa tempat aneh yang tampaknya kebal terhadap kejahatan ini. Di puncak gunung suram di luar 5 halaman Li Sol Domain, ada tim besar yang terdiri dari hampir 1.000 orang yang ditempatkan di sini. Kedua orang dewasa itu, masih belum menemukan kabar apapun tentang Xiaoyan. Namun, di antara 5 halaman utama, ada beberapa aura kuat dalam beberapa hari terakhir, yang perlahan bangkit seperti naga raksasa yang tidak aktif dan tertidur. Kekuatan semacam itu memberikan banyak tekanan bagi pasukan kita, Anda paham. Di tenda Panglima tertinggi 3 pasukan di puncak gunung, selalu ada beberapa pengintai yang bertanggung jawab untuk menggali informasi. Nafas apa? Kedua orang dewasa di dalam tenda mendengar kata-kata itu dan mata mereka terkunci. Sesuatu seperti rasa yang luar biasa. Pramuka mengungkapkan informasi yang dia temukan tanpa jejak, dan menunggu instruksi dari 2 orang di depannya. Rasa ras alien, kekuatan pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial yang menempati 5 halaman utama tidak boleh diremehkan. Sebelum Tuan Xiao tiba di wilayah Jiwali, tidak disarankan untuk menghadapi mereka secara langsung. Kita harus mempertahankan tim kita dengan kekuatan tempur yang baik. Kembali, mundur ke tepi wilayah Jiwali. Petik 2. Petik 2. Setelah lelaki tua bertulang dan jenderal berdarah dingin itu saling memandang, mereka berbicara satu demi satu, dan setiap perintah dikeluarkan oleh mereka. Meskipun mereka mengatakan bahwa kekuatan dan pengalaman bertempur mereka tidak buruk, mereka masih tidak mampu menghadapi pasukan dewa jahat ke-7 dari ras jahat ekstrateritorial. Lagi pula, dewa jahat ke-7 tidak hanya memiliki kekuatan tirani. Orang-orang menyebalkan ini sangat takut pada kita. Namun, saat ini, tidak pantas untuk berkonflik dengan mereka. Lebih baik kumpulkan orang-orang secepatnya dan pergi ke markas Li Hunyu untuk mendukung Yang Mulia Dewa Jahat. Dengan mundurnya tim elit beranggotakan 1.000 orang, kekosongan 5 halaman sedikit terdistorsi, dan sesosok bayangan melangkah ke langit pada saat yang sama, bergumam pada dirinya sendiri.
Jika Xiaoyan atau eksekutif tingkat tinggi kuil Li Hunyu ada di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah yang terbaik di antara 5 akademi. Namun, fluktuasi kekuatan di tubuh mereka sekarang tidak memiliki kehadiran hantu, dan fluktuasi jahat jelas merupakan bau ras jahat asing. Bahkan di antara alis mereka, ada sekuntum bunga samar jiwa, mekar dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Fluktuasi semacam ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di 5 halaman utama juga terperangkap dalam bunga pengontrol jiwa di pusat dunia hantu, dan menjadi orang mati berjalan di luar dunia. Hanya saja mengapa, bunga pengontrol jiwa di pusat dunia hantu menjadi satu-satunya senjata untuk menguasai domain jiwa di luar dunia. Pada saat ini, aura menakutkan perlahan muncul dari 5 halaman utama, dan bahkan dari wilayah Li Sol domain yang tak terhitung jumlahnya. Sosok dengan kulit yang garang dan kekuatan yang baik, membawa aura jahat yang mengerikan, ternyata berebut untuk bergerak menuju Li Sol domain berkumpul dan pergi. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik jahat, bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari dunia hantu berkumpul untuk menyerang, saya khawatir mereka tidak dapat dengan mudah menyelesaikannya. Diresapi dengan kekuatan jahat. Pada titik ini, badai berdarah tampaknya mulai memutar roda dan mulai perlahan. Selain itu, meskipun alam Li Hunyu yang tak terhitung jumlahnya telah diduduki atau bahkan dikendalikan oleh pasukan yang dipimpin oleh Dewa Jahat Ketujuh, masih ada tanah suci yang tidak diganggu. Itu adalah markas besar wilayah Jiwa Li, dan juga merupakan intinya, kuil Sifang wilayah Jiwa Li. Kuil Sifang saat ini sepertinya telah memasuki semacam kewaspadaan yang sangat serius, dan orang-orang kuat yang tinggal di dalamnya, baik itu identitas atau kekuatan, semua harus melalui banyak ujian. Seluruh kuil dikelilingi oleh lapisan tipis lingkaran cahaya hijau. Tidak peduli seberapa bergejolak ki iblis kental yang menyerang, tampaknya ketika mereka menyentuh lingkaran hijau, mereka akan mengeluarkan suara embusan, dan kemudian berubah menjadi kabut putih dan menghilang. Susunan misterius pada lingkaran cahaya hijau tampaknya telah membentuk semacam pola yang sangat kompleks, dan pola hijau tersebut dipenuhi dengan aura kehidupan yang arogan. Formasi besar yang dibentuk oleh lingkaran cahaya hijau sangat kuat, tetapi juga menyebar seiring dengan erosi energi iblis tersebut. Seluruh formasi tampaknya mundur perlahan. Kuil Sifang di alam jiwa juga akan terisi penuh. Di seberang tengah candi Sifang terdapat sebuah altar yang sangat besar. Altar tersebut diukir dengan pola suram yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti formasi roh yang berkumpul, yang perlahan-lahan menyerap dan mengumpulkan energi langit dan bumi di kuil untuk digunakan. Melawan ekstrateritorial. Sekarang tidak ada orang tambahan yang menunggu di altar. Sepertinya hanya ada seorang gadis mungil dan lembut yang tersisa di sini. Sudut mulut dan telapak tangan terus bergetar, membangun kekuatan yang sangat menakutkan. Pada gadis itu, rambut hitam panjangnya berkibar sedikit, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dengan tingkah anggun gadis itu sambil berjalan, itu terlihat sangat mulia. Gaun putih melengkapi sosoknya dengan sempurna. Ekor gaun putih itu dengan lembut menginjak tanah, dan semburan lingkaran cahaya hijau tampak mekar dari tanda hijau di telapak tangan gadis itu. Di atas penjaga domain. Rune hijau itu adalah salah satu prasasti inti dari master formasi pertempuran. Yan, bagaimana situasinya akhir-akhir ini? Dalam sekejap, sosok berapi-api mengalir ke altar, dan matanya yang cerah tertuju pada gadis mungil dan cantik di depannya. Kakak Yunki, situasi saat ini nampaknya tidak optimis. Dewa Jahat Ketujuh telah berhenti menyerang arai pelindung besar. Dengan kekuatanku, aku masih bisa mendukungnya selama lebih dari sebulan. Tapi Dewa Jahat Ketujuh telah diam selama puluhan hari, dan aku khawatir dia punya rencana lain. Di wajah gadis itu yang awalnya murni, dia tidak bisa melihat kebahagiaan apapun. Sebaliknya, ekspresinya sangat agung, dan matanya yang tajam sepertinya mampu melihat menembus hati pria kuat manapun. Master formasi pertarungan terkuat di Li Sol Domain Yuan Yan. Meskipun yang terakhir hanyalah kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat kedua, dan kekuatan ini dicapai melalui penggunaan pil obat, warisan dan kekuatan lainnya, dan memiliki banyak air, tetapi itu melampaui bakat dan pencapaian Master formasi Do, tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah Dewa Jahat Ketujuh menduduki wilayah Li Hun yang tak terhitung jumlahnya, dia memimpin pasukan untuk menyerang kuil Sifang. Tepat ketika kuil dalam bahaya, Yunki dan Yuan Yan muncul. Arai kehidupan kuno, yang cukup untuk bersaing dengan tingkat reinkarnasi kuasi ke-6, telah mencegat pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Melindungi tanah suci terakhir untuk Li Hunyu. Hal semacam ini benar-benar terlalu rumit. Selain itu, di bawah mahkota Duki Fei dan Lei, setelah Dewa Jahat Ketujuh menyerang kuil, sosok itu menghilang. Mata Yun Kide terulur, melihat formasi kehidupan kuno di altar, dan Yuan Yan, yang terlihat sangat lelah, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Episode 2537. Di altar kuil, kedua wanita itu berbicara dengan tenang, banyak dari mereka yang berpikiran hati-hati di antara para gadis, dan ada juga banyak rahasia yang terkait dengan Li Sol Domain. Saudari Yunki, apakah kamu menyesalinya? Saat berikutnya, wajah kecil Yuan Yan menegang, tapi dia menatap Yunki di depannya dengan wajah serius dan bertanya. Aku seharusnya menyesalinya, tapi jika aku tidak mencobanya, aku khawatir aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Bagaimanapun, ini adalah tanah air tempat kita tinggal. Ini seperti hari-hari ketika keluarga hancur dan terlantar, saya tidak ingin mencobanya. Ditanya oleh Yuan Yan, Yunki tampak sangat tenang, tersenyum tipis, dan berkata tanpa berpikir.
Terlepas dari apakah ada kekuatan misterius di tubuhnya, dia akan berdiri. Hanya untuk menjadi jiwa di bawah pisau, bukan untuk menjadi budak penaklukan negara, inilah keyakinan yang diketahui setiap makhluk dunia hantu sekarang. Anggota keluargamu, serta beberapa darah muda di Lisol Domain, telah dipindahkan secara diam-diam. Bahkan jika kamu gagal pada akhirnya, akan ada cukup darah yang tersisa. Dalam hal ini, itu layak untuk memenuhi keinginan terakhir para senior yang telah meninggal dunia. Baiklah, Saudari Yunki, jangan khawatir, aku akan menemanimu. Yan sangat kuat sekarang. Bahkan jika formasi kunonya rusak, aku bisa menyeret banyak dari mereka untuk dikuburkan bersama. Omong-omong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Yan sekarang. Pada awalnya, dia juga memiliki bakat sebagai Master Formasi Do. Sekarang saya telah tumbuh menjadi Master Formasi Do sendiri. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar darinya. Saat kedua wanita itu berbicara di altar, pipi Yuan Yan yang gemuk dan lembut melonjak, dan ternyata sangat nakal dan imut. Sepertinya tidak ada legenda seperti itu di domain Lisol. Pembangkit tenaga listrik legendaris, Yuan Yan, master formasi pertempuran yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia, sama nakalnya dengan gadis tetangga. Aku juga tidak tahu. Tapi aku punya firasat dia akan datang cepat atau lambat. Ketika Yun Qi mendengar nama Xiao Yan, tubuhnya sedikit gemetar, dan sepertinya suara kuno selalu tersentuh di benaknya. Yun Qi tidak tahu banyak tentang ini. Bagaimanapun, kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat pertama Yun saat ini, serta kekuatan jiwa dari alam pengembara kuasi abadi, semuanya bergantung pada panduan suara di tubuhnya. Mirip dengan masa lalu dan masa kini, reinkarnasi, yang misterius dan misterius, Yun Qi sendiri agak sulit dipercaya. Tapi kekuatan suara itu samar-samar membuatnya merasa bahwa aku takut bahkan penguasa dunia tengah dari hantu dunia tidak bisa dibandingkan. Mengapa kamu begitu yakin, Suster Yun Qi? Apakah kamu menyukai Xiao Yan? Kamu gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Aku juga tidak tahu, sepertinya ada suara samar di benakku. Sepertinya, aku tahu kehidupan Xiao Yan sebelumnya. Dulu dan sekarang, sungguh suatu hal yang misterius. Kedua gadis itu memandangi formasi kehidupan kuno yang melindungi tanah suci terakhir ini, waktu santai yang langka. Bang, namun saat-saat indah itu tidak berlangsung lama, dan tidak butuh waktu lama hingga hembusan angin bertiup di sekitar altar. Dua orang dewasa, masalahnya buruk. Kami baru saja menemukan jejak Tuan Lei dan Tuan Domain penempaan, tapi kami didahului oleh pembangkit tenaga listrik di luar domain. Sekarang roh jahat ketujuh bergegas menuju tempat dengan beberapa elit. Setelah kedua pangeran itu ditemukan sepenuhnya, saya khawatir nyawa kedua pangeran itu dipertaruhkan. Suara hembusan angin terdengar, dan seorang pria bermartabat berjalan keluar dari bayang-bayang. Ini adalah Lisol Guard yang bertanggung jawab atas intelijen Lisol Domain, dan suaranya terdengar tajam. Pergi, tidak, kamu harus tetap di sini. Dengan kekuatan master formasi pertempuranmu, kamu dapat melawan tentara di luar wilayah. Jika tidak, setelah kuil Sifang diserang, surga terakhir ini juga akan menjadi neraka. Petik 2. Li Hunwei, panggil dua penguasa 4 kuil dan beberapa elit, dan pergi bersamaku. Saat berbicara, Yun Qi melonjak dengan penuh semangat, ekspresinya sangat serius. Sial, kekuatan kedua penguasa istana tidak cukup untuk melawan dewa jahat ketujuh. Melihat Yun Qi pergi dengan tergesa-gesa, Yuan Yan mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya, seolah yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melakukan yang terbaik untuk melindungi surga terakhir ini. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan orang-orang jahat ini melangkah lebih jauh. Ledakan. Di bawah Lisol Domain yang besar, kehampaan yang gelap dan gelap tiba-tiba terbuka dengan celah yang besar, dan tim yang agung dan besar diam-diam mengalir ke sini. Kekuatan jahat yang baik. Ketika saya baru saja datang ke sini, saya merasakan kekuatan Mu Yingying dan Yun Yun, dan wajah mereka sedikit bermartabat di udara yang menyerbu kehampaan. Ada zat khusus yang tercampur di area ini. Yingying, coba hubungi orang-orang kami dulu. Pengumpulan kedua pasukan seharusnya cukup untuk menjadi kekuatan yang kuat. Pancaran api suci melonjak dari tubuh Xiao Yan, langsung menyapu bersih kekuatan jahat kotor di area ini. Mu Yingying mengangguk sedikit, lalu menutup matanya dan mencari jejak yang ditinggalkan oleh lelaki tua bertulang putih itu, menggunakan beberapa metode pencetakan unik di wilayah api tak berujung. Hantu Jie, kenapa kamu terlambat? Semua orang diam di tanah, menunggu langkah Xiao Yan, dan tiba-tiba ada hantu gelap di kejauhan, dengan rasa tanggung jawab tertentu. Tuan Tiangui, kami disergap di domain pemakan jiwa. Untungnya, Tuan Xiao muncul tepat waktu untuk menyelamatkan domain pemakan jiwa, yang membuang banyak waktu. Gui Jie menyeringai lalu berbicara. 10 raja hantu teratas di pusat dunia hantu juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Yang disebut penguasa hantu surgawi di depannya tidak diragukan lagi adalah pemimpin yang dapat menempati peringkat 3 besar. Kekuatan dan bahkan gengsinya membuat orang terbengkalai. Kekuatan reinkarnasi 4 kali lipat juga cukup untuk membentuk semangat bangga. Apakah ini penguasa wilayah api tak berujung? Saat saya melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Wakil penguasa dunia dan para jenderal sudah menunggu di Gunung Lihun. Selama pasukan pemakan jiwa Anda tiba, kita bisa mendiskusikan rencana besarnya bersama.
Untuk membahas banyak masalah Dewa Jahat Ketujuh di luar wilayah. Tuan Xiaoyu, silakan datang ke sini. Tian Gui tersenyum dan memandang Xiaoyan, menunggu Xiaoyan menjadi orang terakhir. Banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di Li Sol Domain. Ini sudah merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan 10 raja hantu mereka. Sisanya dikendalikan oleh wakil master dunia dan lainnya. Wong Bas. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengikuti gerakan yang terakhir, teks suci Kaisar Guntur, yang selalu sedikit sunyi, melepaskan satu demi satu guntur yang ganas dan menakutkan, yang terus-menerus berdampak pada alam jiwa dan istana spiritual Xiaoyan. Sepertinya dia ingin menyeret tubuh Xiaoyan menuju kehampaan di suatu tempat. Bang, energi guntur yang hebat, seperti titik petir abu-abu yang memancar keluar dari tubuh Xiaoyan, raungan rendah yang bergema di langit dan bumi sebenarnya menyebabkan Raja Hantu Surgawi dan Hantu Ji Ye sedikit menyusut. Kekuatan semacam ini sungguh terlalu kuat. Xiaoyan, kamu tidak apa-apa. Mata indah kedua wanita itu mengalir, dan sedikit kewaspadaan muncul secara spontan, dan kekuatan agung reinkarnasi mulai berdetak perlahan. Ying Yuner, kedua pasukan telah berkumpul, dan semua yang ada di sini diserahkan kepadamu. Ada hal penting yang harus kulakukan, ayo pergi dulu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, seluruh tubuhnya tersapu ke dalam kehampaan seperti kilat, dan sepertinya terbang menuju kedalaman wilayah Jiwali. Gelombang kehancuran yang dilepaskan oleh Kaisar Guntur Tome jelas merupakan sinyal bahaya. Mungkin hanya ada 2 orang di seluruh dunia 1000 besar yang dapat beresonansi atau bahkan menyebabkan fluktuasi aneh pada kanon Lei di tubuh Xiaoyan. Raja Petir, dan Duki Fei, yang memiliki segel reinkarnasi Raja Petir, setelah reinkarnasi. Kedua kekuatan ini tampaknya sedang menderita krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Krisis semacam itu, secara tak terduga menyebabkan fluktuasi hebat dalam Lei di canon. Episode 2538. Kepergian Xiaoyan tentu saja membuat Raja Hantu Surgawi dan Putri Hantu Ye terlihat sedikit canggung, namun setelah Yun menunjukkan kekuatannya, ia hanya bisa tertawa bersama mereka. Bagaimanapun, kekuatan Yun sebenarnya telah mencapai reinkarnasi tingkat kelima. Kekuatan semacam ini, tapi tidak terlalu berlebihan dengan wakil penguasa dunia. Tetapi mereka secara alami tidak tahu bahwa kekuatan Yun saat ini telah mencapai tingkat reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya, dan dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji, bahkan jika sendirian untuk menghadapi roh jahat ketujuh, itu bukan tidak mungkin. Namun, Dewa Jahat Ketujuh itu licik, jadi Xiaoyan tentu saja merasa tidak nyaman membiarkan putrinya bertarung sendirian. Pada titik ini, Mu Yingying membawa pasukan bersama dengan lelaki tua bertulang putih, dan mendekati 5 halaman utama. Adapun Yun, dia mengikuti kedua Raja Hantu itu dengan acuh tak acuh menuju pertemuan itu. Pertemuan-pertemuan tersebut secara alami dipimpin oleh Gui Yinya, yang sekarang menjadi wakil pemimpin dunia dari pusat dunia hantu, yang berada di puncak reinkarnasi 5 lapis. Jumlahnya juga tidak bisa dianggap remeh. Selain pasukan hantu yang dibawa oleh banyak daerah, barisan seperti itu bisa dikatakan sangat banyak. Wong Bas, Xiaoyan telah mengatasi duri dan duri di sepanjang jalan. Tidak peduli monster jahat kuat apa yang dia temui, di bawah pemurnian suci dari kekuatan api suci, mereka akan dihancurkan dengan keras, tetapi agar tidak mengganggu pasukan suku jahat di luar wilayah, Xiaoyan masih bergerak, maju dengan sangat hati-hati. Tujuannya bukan untuk menemukan dan menyelamatkan Tuan Lei dan 2 orang dari suku jahat di luar wilayah. Apa masalahnya? Bagaimana jika wilayah Jiwali telah sepenuhnya jatuh? Mengapa Lei Zhu dan Duki Fei menghadapi krisis yang begitu mengerikan? Dalam perjalanan, Xiaoyan, yang terus-menerus berkeliaran di kehampaan, memasang ekspresi serius di wajahnya, memikirkan situasi Li Hunyu saat ini. Saya khawatir hanya Dewa Jahat Ketujuh yang dapat mendorong kedua Lei Zhu ke situasi putus asa. Namun, kekuatan langit dan bumi, seperti Raja Petir, tidak akan pernah bisa dibatasi pada tingkat reinkarnasi 6 kali lipat biasa. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu sedang direncanakan, atau apakah kekuatannya tidak pernah pulih? Hei, apa ini? Setelah Xiaoyan meninggalkan kekosongan 5 pengadilan besar dan muncul di lautan setan yang lengket, dia menyusut tajam dan sepertinya melihat tanah suci yang tersembunyi di lautan setan. Itu adalah lingkaran cahaya hijau kehidupan, lingkaran cahaya itu seperti formasi kuno, sepertinya melindungi dan menjaga sesuatu. Kekuatan formasi. Di lautan iblis yang kental, banyak aura ganas tampaknya telah menemukan jejak Xiaoyan, dan lautan iblis bergulir, mencoba melancarkan serangan terkuat terhadap Xiaoyan. WHO. Bang. Pada saat yang sama, Yuan Yan, yang diam-diam bercokol di tengah altar kuil 4 dewa, gemetar hebat dengan kekuatan spiritualnya. Dia sebenarnya menyadari kekuatan dahsyat yang tidak dapat dijelaskan, dan dia menjelajahi formasi kehidupan kuno sedikit demi sedikit. Kekuatan semacam itu tidak seperti kekuatan klan jahat di luar wilayah, tetapi sekarang wilayah Jiwali hidup dan mati, Yuan Yan secara alami tidak akan membiarkan klan jahat bertindak seperti ini. Tidak apa-apa, membilas. Ketika Xiaoyan memastikan bahwa tanah suci yang dilindungi oleh formasi kuno di bawah adalah kuil markas besar Li Hunyu, dia juga menghela nafas lega. Karena kuil Li Hunyu belum sepenuhnya runtuh, dia dapat dengan aman menyelamatkan kedua guru Lei, yang juga merupakan kabar baik. Tubuhnya melonjak, menyapu langsung ke arah teks suci Kaisar Guntur. Kekuatan yang aneh, sepertinya dia adalah master formasi pertempuran.
Setelah kepergian Xiao Yan, seluruh laut iblis dan formasi kehidupan kuno kembali tenang pada saat yang sama, tetapi Yuan Yan tidak bisa menahan perasaan pahit di wajah kecilnya. Fluktuasi level tadi setara dengan dia. Setelah berguling-guling di lautan sihir untuk beberapa saat, pandangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi ilusi. Ini adalah tempat kehampaan yang penuh dengan larangan misterius kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu sudah berapa lama tempat itu ada. Larangan yang dibuat oleh Raja Petir. Tetapi sekarang sudah hancur. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia melihat ke sepanjang ruang hampa ini, dan melihat suara guntur rendah datang dari kedalaman ruang hampa, yang semuanya disebabkan oleh pemandangan kehampaan yang gelap seperti jurang maut. Guntur, larangan yang kuat, dan jejak yang sangat lemah, tetapi mengandung kekuatan jahat yang berdebar-debar, beberapa kekuatan terdengar dari ruang hampa pada saat yang sama, dengan momentum yang sangat besar. Hah, masuk dan lihat, kuharap kamu bisa menyusul. Sosok Xiao Yan melayang di udara, memanggil kitab suci Kaisar Guntur untuk membuka jalan baginya, dan kekuatan jiwa, api suci, dan kekuatan lainnya ditampilkan untuk sementara waktu. Namun, ruang hampa di sini tidak terkikis oleh lautan iblis yang mengerikan, sungguh aneh. Tepat setelah berjalan agak jauh, saya tiba-tiba melihat ke arah seorang pria berwajah jelek yang duduk bersila di ruang hampa. Pria ini, penuh dengan hantu dan kekuatan jahat, terus berputar-putar. Dia mengenakan baju besi dan tampak seperti seorang jenderal. Tuan Kuil Barat, seru Xiao Yan, dan dengan ingatannya yang samar-samar, dia tiba-tiba teringat. Tuan, pergilah ke pusat domain hantu Lei Yuan, ada yang salah dengan mereka di bawah mahkota Tuan Lei. Di tubuh yang terakhir, kekuatan jahat merah besar dan kecil terus-menerus mengikis pikirannya, tetapi ketika dia melihat pria kurus di depannya mengenalinya, dia terkejut dan buru-buru meminta bantuan. Untuk sementara menekan kekuatan ini, Xiao Yan langsung melemparkan bola api Natal, melindungi pikiran yang terakhir agar tidak terkikis, dan kemudian kecepatannya meroket, mengaum dengan panik seperti naga raksasa. Selama pergerakannya yang cepat, sumber api suci di dalam tubuh, dan bahkan bayangan naga emas yang mengalir dari darah Raja Naga Emas, melepaskan sentuhan permusuhan yang tak tertandingi bersama-sama. Di kedalaman alam hantu jurang guntur ini, pasti ada dewa jahat ketujuh. Sepanjang jalan, dengan bimbingan kanon Kaisar Guntur, Xiao Yan tidak membuang banyak waktu. Pembatasan guntur di sekitarnya dan fluktuasi kekuatan jahat tidak dapat menghalangi Xiao Yan sama sekali. Area alam hantu Lei Yuan sangat luas, dan tampaknya merupakan ruang khusus yang tidak bergantung pada alam hantu. Dengan kecepatan Xiao Yan, ia muncul di kedalaman hanya dalam waktu 5 menit. Potongan lilin yang berkedip-kedip dengan cahaya petir berwarna perak muncul di garis pandang Xiao Yan, dan bahkan di tengah lilin, ada sebuah pulau terpencil yang tergantung di dalamnya. Saat ini, di pulau terpencil, asap hitam tebal seperti neraka Shenluo, mengelilinginya. Tunggu, meskipun saya melihat krisis secara mendalam, pembatasan di sini terlalu aneh, semua pasukan luar angkasa langsung dinonaktifkan, dan Xiao Yan harus melewati lilin untuk mencapai pulau terpencil. Ho, Lei Lord, mengapa kamu bersembunyi di sini? Sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Dalam sekejap, suara samar perlahan keluar dari asap hitam tebal. Pada saat suara ini dikirim, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan mendidih. Fluktuasi semacam ini meramalkan bahwa sosok yang tersembunyi di balik asap hitam adalah dewa jahat ketujuh dari ras jahat asing, dewa jahat bermata tujuh. Kali ini bukan lagi tiruan energi, tapi bitah yang nyata. Namun di saat yang sama, kekuatan garis keturunan Xiao Yan yang selama ini tenang, berangsur-angsur menjadi panas, bahkan gila, terutama garis keturunan iblis. Episode 2539. Hanya sekelompok semut busuk. Jika tuannya benar-benar bereinkarnasi, membunuhmu semudah mencubit semut. Luas pulau terpencil ini tidaklah kecil, namun saat ini, pulau tersebut dilindungi oleh pilar guntur abu-abu, yang terselubung rapat, dan suara wanita dingin yang arogan dan tak terkendali keluar dari sana. Nadanya arogan, seperti raja tertua di dunia, dan keagungannya mencekik. Seperti yang diharapkan dari penguasa langit dan bumi, Tuan Lei. Sayang sekali, hari ini, wilayah hantu jurang guntur ini adalah tempat pemakamanmu. Raja Heijue, siapkan formasi. Suara sarkastik terdengar dari asap hitam, dan kekuatan di sekitar Pulau Leilin menguap seperti uap. Tiba-tiba, udara hitam suram yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat udara hitam suram ini muncul, suhu nafas di seluruh dunia tiba-tiba turun. Dewa jahat ketujuh dan Raja setengah dewa jahat Heijue. Ledakan. Ketika ki hitam ini disusun secara misterius dan hendak menutupi pulau, sebuah serangan tak terlihat diam-diam menghantamnya, untuk sementara menghalangi penyebaran ki hitam. Itu adalah kekuatan jiwa, dan itu masih pada tingkat batas kenaikan abadi. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Yun Qi muncul di sekitar pulau bersama seorang pria parubaya dengan kulit muram, dan buru-buru bertanya ke dalam. Yun Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa tidak menjaga keempat kuil dengan ketat? Mendengarkan kemunculan suara Yun Qi, ada kemarahan yang mencengangkan di pulau terpencil itu. Apakah ada sekelompok orang lain yang akan mati? Itu adalah pemandangan yang menyentuh. Puff! Asap hitam membubung, dan makhluk besar perlahan keluar dari sana. Itu tampak seperti pilar hitam yang busuk. Dalam waktu singkat, penguasa kuil utara di samping Yun Qi langsung berubah menjadi darah dan daging. Dan buka.
Adapun Yunqi, tentu saja tidak ada waktu untuk melarikan diri, dan dia terikat bersama. Dewa jahat ketujuh tersembunyi di dalam asap hitam, dan pilar sihir hitam pekat bergoyang terus-menerus, menyelimuti pulau terpencil di kedalaman Leilin. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Di pulau terpencil, guntur perak yang menyilaukan dan guntur abu-abu terus mengelilinginya, dan ternyata membentuk formasi guntur yang sangat kuno di tanah. Saat ini, dua sosok seperti peri dalam lukisan muncul di sini dengan ekspresi serius. Salah satunya mengenakan rok ru perak dan tampak yanting, tetapi bibir dan giginya sedikit terbuka, jelas mengkhawatirkan sesuatu. Yang satu lagi mengenakan gaun panjang berwarna abu-abu muda, dan tubuh langsingnya dipadukan dengan gaun kasa tipis, seperti makhluk abadi yang tidak peduli dengan dunia. Di wajahnya yang tenang dan lembut, tampaknya ada kesedihan dan kesombongan yang hidup berdampingan. Dua orang seperti itu, melihat mereka sesuka hati, benar-benar dapat merasakan nafas yang sangat menekan dari sisi mereka. Tampaknya kelangsungan hidup dunia ini hanya antara satu pemikiran. Itulah kebanggaan berada di posisi tinggi dalam waktu yang lama, dan juga kepercayaan diri yang tiada taraf. Bawaan, tidak bisa disembunyikan, juga tidak bisa disembunyikan. Meskipun kekuatan Dewa Jahat ketujuh tidak kuat, tampaknya ada sesuatu yang sangat jahat di tangannya. Sekarang saya belum sepenuhnya berhasil dalam reinkarnasi, dan saya tidak dapat bersaing dengannya untuk saat ini. Petik 2. Dan selama perang hari itu, orang yang mengalahkanmu sangatlah kuat. Saya curiga dia adalah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu. Setidaknya di level wakil master dunia. Pupil abu-abu Raja Petir berkedip sedikit, mengandung sedikit kemarahan, dan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Guru, aku minta maaf. Ini semua salahku karena memicu samsara terlebih dahulu untuk membangunkanmu lebih awal. Mendengarkan kata-kata Lei Zhu, hati Du Qifei tiba-tiba menjadi sedikit berat. Hari itu, Dewa Jahat ketujuh memimpin pasukan untuk menyerang markas Li Hunyu, dan seluruh kuil Sifang akan runtuh. Kemudian, untuk menarik pasukan elit Dewa Jahat ketujuh, Tuan dan murid mereka memimpin pertarungan melawan Dewa Jahat ketujuh. Dalam perang itu, selain Raja Hei Jue, Dewa Setengah Jahat, tampaknya ada beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya, dan kekuatan orang-orang itu tidak kalah dengan Dewa Setengah Jahat. Setelah kekalahan, Master dan muridnya datang ke sini secara rahasia, mencoba menggunakan kekuatan guntur di sini untuk mengisi reinkarnasi sedikit demi sedikit dan memulihkan kekuatan mereka. Guru, apakah keluarga Xiao benar-benar seburuk itu? Tapi selama masa tenang sebelumnya, aku bergaul dengan 5 yama utama dari keluarga Xiao, kurasa tidak. Setelah jeda beberapa saat, Du Qifei menggigit gigi peraknya sedikit, menggembungkan kakinya dan bertanya pada Lei Master. Klan Xiao, itu benar-benar sebuah kata nostalgia. Jika kali ini, bahayanya bisa diselamatkan, tuannya secara alami akan menemukan tempat persembunyian makhluk abadi klan Xiao, memurnikan mereka menjadi budak petir, dan mematuhiku selamanya. Hahaha, ucapan Du Qifei mengubah temperamen Guru Lei yang selalu tenang, sudut mulutnya mengerikan, dan guntur abu-abu di matanya digantikan oleh kekuatan pembunuh. Melihat ini, Lei Zhu sepertinya memiliki perselisihan yang tak terbantahkan dengan keluarga Xiao. Guru, maafkan saya, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Du Qifei berbicara lagi, dan suaranya dipenuhi dengan nada yang sangat serius. Formasi guntur ini dapat mengumpulkan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya di wilayah hantu jurang guntur, dan itu akan memungkinkan kekuatanmu untuk sepenuhnya menembus ke tingkat reinkarnasi ke-6. Sementara itu, aku akan keluar dan mengulur waktu yang cukup untukmu. Sisanya terserah padamu. Lei Zhu berkata dengan wajah muram, wajah cantiknya sebenarnya sedikit suram saat ini, jelas kekuatan Dewa Jahat ketujuh dan tentara jahat yang aneh membuatnya merasa sangat sulit sekarang. Kekuatan segel reinkarnasi cukup untuk menyamakan kekuatan keduanya pada saat yang sama, tetapi metode membanjiri dirinya sendiri dengan kekuatan guntur untuk waktu yang singkat tidak dapat mempengaruhi segel reinkarnasi. Adapun kekuatan keduanya, kini keduanya berada di puncak reinkarnasi lapisan kelima. Tidak, Guru. Aku pergi, kamu tetap di sini. Dewa Jahat ketujuh itu licik dan licik. Dengan kekuatan dan pengalaman bertarungku sendiri, aku tidak bisa menghadapinya. Mendengarkan kata-kata gurunya, Du Qifei tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Tetapi, Guru, cepatlah. Oh, gadis, suara samar terdengar, dan potongan guntur perak, seolah-olah dipanggil oleh suatu jenis, ternyata terus-menerus dituangkan ke dalam susunan guntur. Dengan sarana unik dari ahli petir, guntur dahsyat yang melampaui langit dan bumi perlahan berkumpul. Tik-tok, biarkan mereka pergi. Potongan guntur dan cahaya menetes seperti tetesan hujan, dan sosok Duo Qifei perlahan muncul dari pulau. Ekspresinya acuh tak acuh, tapi nadanya sangat datar. Pemilik domain, Yunqi dan tubuh jiwa lemah penguasa kuil utara melihat ini, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka berseru ketika melihat ke arah Du Qifei, yang napasnya tidak stabil. Penguasa alam jiwa Li, hidup ini cukup sulit. Orang itu tidak sepenuhnya melenyapkanmu, sepertinya dia masih punya andil. Raja Hei Jue melangkah keluar, dan kekuatan jahat yang agung menekan aura dua orang di sekitarnya. Kekuatan Hei Jue Wang ini terlalu aneh. Orang-orang itu, apakah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu? Puncak dari pusat dunia hantu yang bermartabat sebenarnya akan direduksi hingga terlibat dengan ras jahat di luar wilayah. Sungguh konyol.
Mata indah Duki Fei dipenuhi dengan guntur yang tak terlihat, seperti binatang buas yang akan meledak. Mengapa kamu membicarakan aku di sini lagi? Biarkan Tuan Lei keluar. Kalau tidak, Li Hunyu akan berlumuran darah sepenuhnya oleh kita. Dewa jahat bermata tujuh berbeda dari dewa jahat lainnya. Jika kamu memilih untuk menyerah sepenuhnya, kami dapat memberimu hidup yang kekal. Raja Heijue membuka mulutnya sedikit, seolah dia tidak sedang terburu-buru sama sekali. Apakah kamu selamanya tinggal di daerah yang gelap dan busuk? Bertarung. Menghadapi kata-kata orang ini, Duo Qifei menertawakan dirinya sendiri. Petir abu-abu kuno dan besar di tubuhnya, seolah melintasi penghalang ruang dan waktu, terbang dari pantai yang jauh. Episode 2540. Bakat dan postur tubuhmu adalah pilihan terbaik di dunia, mengapa kamu harus mengorbankan masa depan cerahmu dengan sia-sia untuk melindungi kelompok manusia yang rakus hidup dan takut mati? Di seluruh tubuh Heijue Wang, asap hitam tebal terus mengepul dan menyebar, dan dia membuka mulutnya ke Du Qifei dengan nada acuh tak acuh. Penghinaan mata Lei. Du Qifei tersenyum, mata abu-abunya seperti bintang panas yang tidak pernah padam, dengan nyala api guntur yang sangat melonjak, bersinar dari atas ruang hampa dan jatuh. Seni abadi terbaik dengan atribut guntur. Ledakan. Segera, mata abu-abu, dan seberkas cahaya hitam, seperti dua dewa iblis yang ganas, menyebar di kehampaan Leilin, dan gelombang kehancuran yang mengerikan menyebar. Momentum mengerikan yang menakutkan itu ternyata adalah dewa jahat bermata tujuh yang tersembunyi di balik asap hitam, matanya sedikit berkerut, gadis ini sepertinya memiliki semacam kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Apa itu dia? Di langit, dua serangan berkobar tanpa ampun, dan mata abu-abu langsung berubah menjadi topeng energi abu-abu, menutupi Duo Qifei, tetapi karena erosi berkas cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, satu demi satu retakan perlahan menyebar darinya. Suara sedikit retakan menyebabkan keringat dingin berjatuhan di dahi Yun Qi dan guru kuil Dewa Utara. Kekuatan Tuan Domain dan Dewa Setengah Jahat di depannya keduanya berada di puncak reinkarnasi lapisan kelima, tetapi kekuatan Tuan Domain saat ini tampaknya sangat berkurang. Hahaha, menempa Master Domain. Di pertempuran sebelumnya, apakah lukamu belum sembuh? Wajah Heijue Wang muram, dan dia tertawa liar dengan wajah muram. Kabut hitam tebal dan bergetar di sekujur tubuhnya seperti roh jahat yang rakus dan haus darah, berkembang dengan kekuatan ganas yang tak ada habisnya. Apakah hanya itu yang bisa kugunakan? Tetapi kekuatannya belum mencapai tingkat reinkarnasi ke-6, dan tidak ada kepastian kemenangan sama sekali. Melihat serangannya perlahan mendekati suram, alis Du Qifei berayun, dan sentuhan kesedihan mengalir ke dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, di seluruh wilayah hantu jurang guntur, sebenarnya ada petir yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan langit dan bumi, perlahan-lahan menyatu menuju Lei Dao, seolah-olah ada Raja Guntur Langit dan Bumi, yang perlahan-lahan berubah dan pertumbuhan. Gulu, Dou Qifei. Di kejauhan, sosok hitam kurus yang hendak mendekati lingkaran pertempuran tiba-tiba meraung dengan tampilan yang sedikit tidak menyenangkan. Raja Heijue, tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setelah Master Petir mendapatkan kembali kekuatannya, rencana kita hanya akan sia-sia. Jika situasi seperti itu menyebar kembali ke dunia luar, saya khawatir kita semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Segera, merasakan kekuatan guntur yang dahsyat dari langit dan bumi mulai berkumpul, dewa jahat dalam asap hitam meraung. Aku benar-benar tidak tega melenyapkan wanita cantik seperti itu. Tapi itu di sini, Heijue Su, semua kejahatan kembali ke hukum. Saat suara Raja Heijue jatuh, cahaya seluruh dunia tiba-tiba meredup, dan udara hitam dengan cepat menghilang. Tuan Domain, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengabaikan pertahanan guntur tubuh Du Qifei, dan itu benar-benar menembus ke dalam tubuh halus Du Qifei sedikit demi sedikit. Penyebaran setiap helai energi hitam sebenarnya menyebabkan kulit Du Qifei melepaskan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuh halusnya tiba-tiba menyusut ketika disentuh olehnya, seolah-olah ada semacam kehancuran yang dapat mengancam hidupnya dalam energi hitam, kekuatan. Guru, berkati aku. Melihat niat membunuh yang kejam dari Raja Heijue, senyuman pedih muncul di wajah pedih Duan Qifei, dan alisnya perlahan berkedip, terinspirasi oleh segel reinkarnasi, dan sentuhan aura kuno perlahan keluar. Fluktuasi semacam itu, sepertinya ada rasa artefak. Kuil terlarang. Dan tepat ketika Duo Qifei hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, suara dengungan dingin yang agung, seperti suara dewa iblis yang mengerikan, tiba-tiba bergema. Xiao Yan muncul, berdiri dengan tenang di tepi Leilin, matanya dingin, melihat pemandangan di depannya yang sepenuhnya diselimuti oleh atmosfer jahat, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat pergelangan tangannya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Saya melihat api oranye emas di tubuhnya menyapu seperti bulan sabit, dan segera berubah menjadi istana portal besar di sekitar tubuh halus Duo Qifei. Di istana portal, seluruh tubuh dipenuhi dengan fluktuasi api suci kuno. Tampaknya kekuatan jahat dunia ini tidak dapat mengguncang istana portal ini. Bang! Raja Heijue menyerang dengan penuh percaya diri, dan jatuh dengan keras ke atas tabu, dan terdengar suara senandung yang tak terhitung jumlahnya. Segera, api oranye emas tiba-tiba jatuh dari atas portal, menghadap orang kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Ledakan. Untuk sementara waktu, dalam kehampaan Leilin yang awalnya gelap dan mati, energi jahat yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat api, dan mereka dengan mudah dihancurkan di kuil terlarang. Kuil terlarang, tempat perlindungan kuno dan damai Du Qifei. Xiao Yan. Pada saat ini,
Apakah itu Yun Qi atau Dewa Jahat Ketujuh yang tersembunyi di balik asap hitam? Mereka berbicara pada saat yang sama, dan suaranya penuh dengan kejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Untungnya kita berhasil menyusul. Xiao Yan menatap Raja Heijue dengan mata dingin dan galak, dan dengan mudah menyelamatkan Yun Qi dan keduanya. Yang mulia, bagaimana keadaannya sekarang? Mata Heijue Wang sedikit muram. Nama termasyhur Xiao Yan telah lama tersebar keluar seluruh domain. Keagungan tak berujung dari 7 api suci dan Fen Jue memiliki penindasan yang sangat kejam terhadap kekuatan jahat mereka. Sepertinya laba-laba jahat dan laba-laba iblis juga gagal. Suara yang sangat tenang datang dari asap hitam, dan tatapan sedingin es terus melayang di atas Lei Dao dan Xiao Yan di depannya, seolah-olah dia sedang menimbang sesuatu. Raja Hitam, cobalah, bisakah kamu membunuh mereka lagi? Pergi. Begitu suara itu turun, energi iblis yang mengerikan menyebar lagi. Kali ini, energi iblis benar-benar membuat nafas Xiao Yan menjadi bermartabat. Jelas sekali, aura kekuatan Dewa Jahat Ketujuh ini lebih tirani dan aneh daripada setengah Dewa Jahat biasa. Kekuatan Dewa Jahat Ketujuh terlalu aneh, pergilah dan hadapi setengah Dewa Jahat itu. Orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan melirik Du Qifei, yang sepertinya menggunakan cara tirani. Kekuatan api suci yang lembut dan murni menyebar langsung ke tubuh yang terakhir, seolah bersiap untuk menghentikan perapalan mantra yang terakhir. Mengapa? Menghadapi kebaikan Xiao Yan, mata Duan Qifei langsung menjadi merah, ujung hidungnya masam, dan dia menjadi keras kepala dan menggeram pelan. Di kedua matanya, tidak hanya ada sedikit air mata, tapi juga sentuhan amarah yang ekstrim. Bang! Kekuatan yang dikeluarkan oleh Xiao Yan langsung dibubarkan oleh perlawanan Du Qifei. Xiao Yan mengerutkan kening, melihat dua kelompok kekuatan jahat di depannya yang terus-menerus jatuh dan melonjak, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Xiao Yan, tidak ada hubungan lagi di antara kita. Ini urusan Li Hunyu kami, dan Anda tidak perlu campur tangan orang luar. Du Qifei mencibir, dan suara penuh kebencian terdengar dalam. Pemilik domain, lupakan saja, ini urusan mereka sendiri, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Yun Qi dan penguasa kuil utara hanya bisa diam-diam mundur ke samping, terus-menerus mengerahkan kekuatan reinkarnasi dan jiwa di dalam tubuh, mencoba menguraikan serangan untuk keduanya. Saya datang untuk mendukung dunia hantu atas nama wilayah api tak berujung, bukan untuk menyelamatkan Anda wilayah Jiwali. Jika kamu punya pendapat tentangku, kamu bisa menyelesaikannya setelah pertempuran. Sekarang musuhnya sekarang. Merasa ekspresi Du Qifei kurang tepat, Xiao Yan hanya bisa berkata dengan wajah tegas. Wilayah kebakaran tak berujung, wilayah api yang tak ada habisnya. Namun, meskipun Master Domain terbunuh dalam pertempuran, dia tidak membutuhkan belas kasihanmu. Terutama keturunan keluarga Xiao sepertimu. Yang disebut klan Xiao hanyalah sekelompok orang munafik yang rakus hidup dan takut mati, dan seenaknya membuat masalah. Hahaha, pada saat ini, Du Qifei sepertinya telah jatuh ke dalam kegilaan, matanya tiba-tiba menyusut, tetapi wajah cantiknya penuh dengan keburukan. Ternyata dia kejam terhadap Xiao Yan terlepas dari dua pembangkit tenaga listrik yang sangat jahat di depannya, mencibir. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.